membaca doa bersama-sama. Mbak Naca, boleh memimpin doa? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, setiap hari Senin kita kan selalu melaksanakan upacara bendera. Ketika upacara bendera, kita selalu membacakan Pancasila. Tapi, dulu sebelum merdeka, Pancasila lahir dengan penuh perjuangan dan tidak mudah. Para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah untuk merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan rakyat Indonesia yang berbeda-beda. Maka, lahirlah Pancasila yang kita kenal sekarang. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar berikut. Mbak Kaila, ini gambar apa? Burung Garuda, Bu. Burung Garuda. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar burung Garuda yang di dalam dadanya terdapat perisai yang berisi simbol-simbol dalam Pancasila. Mbak Dinda, ada berapa sila dalam Pancasila? Ada 5, Bu. Ada 5. Mbak Silvi, boleh sebutkan sila dalam Pancasila? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ketika kalian mendengar kata Pancasila, apa yang langsung terpikir di pikiran kalian? Mbak Sofi? Dasar negara, Bu. Dasar negara. Mbak Okta? Ideologi, Bu. Ideologi. Mbak Eva? Pandangan hidup, Bu. Pandangan hidup. Ya, benar sekali teman-teman, bahwa Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu, hari ini kita akan mempelajari sejarah lahirnya Pancasila. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memahami kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Bu, kenapa sih kok penting untuk mempelajari sejarah lahirnya Pancasila? Karena dengan mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, kita dapat lebih menghargai perjuangan para tokoh bangsa. Kita sekarang sebagai generasi muda harus selalu meneruskan perjuangan para tokoh pendiri bangsa dengan selalu belajar bersungguh-sungguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemarin Ibu kan sudah meminta kalian untuk membaca materi tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sekarang Ibu mau mengetes kalian sejauh mana pemahaman kalian. Mbak Naca, ini gambar apa dan sedang melaksanakan apa? Sidang BPUPKI, Bu. Sidang BPUPKI, benar. Oke, Mbak Sofi, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pintar sekali. Sekarang BPUPKI berapa kali sih melaksanakan sidang, Mbak Silvi? 2 kali, Ibu. 2 kali. Pada tanggal berapa saja, Mbak Dinda? Yang pertama, pada sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Terus yang kedua adalah pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Oke, benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, Ibu rasa kalian sudah memahami ya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ibu rasa kalian juga sudah membaca materi yang telah Ibu bagikan kemarin. Sekarang Ibu mau membentuk kalian sebuah kelompok dengan mengambil permen yang ada di sini. Ibu mulai dari barisan pertama. Kemudian dilanjut barisan kedua. Dan barisan ketiga boleh maju.
Nah, kalian sudah mendapatkan permen semua kan? Boleh angkat permennya? Nah, sudah dapat semua. Sekarang kalian berkumpul ke dalam kelompok yang sesuai dengan warna permen kalian. Biru. Warna hijau di sini, warna ungu di sini, dan warna biru di sana. Kursinya lebih bawah aja. Kursi. Oke, sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mengambil identitas kelompok kalian. Oke, bisa maju satu orang perwakilan. Oke, untuk identitas kelompoknya bisa dikenakan dulu ya, Nana. Iya, dipasang ya. Langsung dipasang itu. Iya, kalau sudah dipakai ya. Oke, bisa dibantu ya teman-temannya yang belum bisa memasang. Oke, sudah? Belum, Bu, bentar. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Yang belakang masih belum. Oke, kemarin Ibu sudah kirimkan materi ya di PDF di grup WhatsApp kalian. Sudah dicatat semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah dicatat, Ibu minta kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Bahas apa isi yang sudah kalian catat dan kalian cek apa sih yang kurang dari catatan kelompok lain juga. Nanti dua perwakilan ya. Dua perwakilan bisa keliling ke kelompok yang lain. Nanti kalian catat apa sih yang kurang dari catatan teman kalian dan nanti kita bisa diskusikan bareng. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk berdiskusi. Silahkan untuk berdiskusi. Setelah itu kalian bisa berkeliling. Diambil dulu catatannya ya. Ini ada. Iya, Mbak Silvi bawa catatan, Mbak Silvi. Bawa. Oke. Ya, bisa didiskusikan ya, apa yang belum kalian catat bisa ditambahkan dari catatan teman kalian. Nanti kalau sudah didiskusikan dengan kelompok, dua perwakilan bisa keliling ke kelompok yang lain dan bisa dicek
Apakah catatan teman kalian ada yang kurang, ataukah catatan kalian bahkan yang kurang? Nanti kalian bisa tambahkan ya di dalam catatan kalian masing-masing. Ya, siapa yang perwakilan untuk berkeliling ke kelompok lain bisa mulai dari sekarang kalau sudah. Apa yang kurang? Tanggal tidak ada tanggalnya semua ya? Iya, nanti bisa ditambahkan ya yang kurang ya. Gimana? Ada yang kurang? Ada. Malas mencatat ya ini ya. Tidak ada peri-perinya. Kalau sudah, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah bisa berkumpul kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah ya, sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, di sini Bu Mita mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu, mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang kurang dari kelompok teman kalian. Bisa angkat tangan kelompok 1? Oke. Kelompok 1 itu kelompok biru ya Bu ya. Mau menanggapi kelompok 3. Iya, kenapa? Kelompok 3 tadi kurang tanggalnya nggak ada Bu. Tanggalnya tidak ada. Iya. Nanti bisa ditambah ya tanggal-tanggalnya ya. Kelompok 3, oke, bisa ditambah ya. Tanggal-tanggalnya nanti direvisi. Oke, untuk berikutnya kelompok 2 mungkin ada yang mau? Oke, boleh. Untuk kelompok 1 itu kurang perumusan dasar negara oleh tiap tokohnya. Nah, yang pertama itu Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Yang kedua, Supomo mengajukan dasar negara menekankan prinsip integralistik. Yang pertama, persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Dan yang ketiga, oleh Soekarno memperkenalkan gagasan yang dinamakan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Oke, namanya siapa Mbak? Silvi. Oh, Silvi, oke. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok 3, mungkin ada yang mau ditanggapi dari kelompok yang lain? Mau menanggapi untuk kelompok 2 Bu. Oke. Nah, di kelompok 2 itu kurang di panitia 9 karena dibentuk tanggal 1 Juni 1945. Nah, kurang anggotanya juga, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Suparjo, Mr. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Oke, Mbak Eva ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih, bertepuk tangan untuk teman-teman kalian. Oke. Di sini Ibu juga punya LKPD. Nah, ini Ibu bagikan satu-satu ya. Bisa dibaca instruksinya dulu. Nah, di sini Ibu punya amplop yang berisi potongan-potongan kronologi dari sejarah lahirnya Pancasila. Nanti Ibu minta anak-anak semuanya untuk menyusun sampai menjadi kronologi yang utuh ya. Di sini ada gambar, ada peristiwa, ada tanggal, semuanya sesuai catatan kalian. Kalian bisa buka catatan kalian ya. Oke. Mungkin perwakilan kelompok bisa maju untuk mengambil amplopnya. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit ya untuk mengerjakan. Bisa disusun mulai dari sekarang. Boleh. Di sini aja.
kronologi sejarah yaitu kronologi sejarah yaitu Iya, hati-hati ya, biar tidak jatuh semua. Kalau jatuh nanti ada yang hilang. Ya mungkin bisa dikasih apa gitu biar tidak geser ya kertasnya. Berarti ya nanti jatuh. Ini cuma bawa satu katanya jatuh. Mungkin ada yang butuh tambahan lem boleh. Ibu ada. Ada. Jatuh. Bukan pelan ya, biar tidak jatuh semua. tanggal 9 sidang ke-1 sidang 1 ya Oke, sudah selesai? wow
Ngebut ya Mbak Ais. Dengan kebalik ya. Iya Bu. Oke, ini kelompok 3 sudah setengah jalan. Ya, yang lain jangan berantem ya. Ya, ini cepet banget ini kelompok 3 ini menyusunnya. Gercep ya. Jatuh, ada yang jatuh. Iya, kalau sudah mungkin bisa digeser ke sana. Sudah? Ya, dipercepat ya. Kalau salah loh pahlawannya. Ingat-ingat. Ya, ini kelompok 3 sudah mau selesai ini ya. Cepet ya. Bu, ini benar kan Bu, ini Bu namanya. Iya, betul. Sedikit asing. Ada yang asing ya? Iya Bu, Tidak hafal ini berarti ya? sedikit. Sedikit tidak Nama hafal. namanya. Dibuka catatannya biar tidak salah ya. Allahu Akbar kita. Ini kelompok 1 kok dari tadi pojok terus ya, belum selesai. Ini lebih dari 5 menit ya, kasih waktu 3 menit lagi. Ayo untuk menyusun. Ya sudah
70%, ada yang sudah 80%. Ini sudah mau selesai. Yang ibu yang salah. 19 Agustus. Berapa menit lagi? 2 menit lagi, ayo segera. Cepetan suka lagi suka. Kembali mukanya. Kok dibalik-balik ya? Panik. Panik. Oke. Ayo 1 menit lagi. Belum, Bu. Sudah selesai? Oke, ini kelompok 1 sudah selesai. Bu, kelompok 3 sudah. Sudah kelompok 3. Oke, gitu Bu ya teman-temannya yang lain. Karena belum selesai. Ya, mungkin bisa ditambah-tambah atau dikoreksi lagi, mungkin ada yang salah. Ayo, cepat-cepat. Kenapa kok dikasih lop-lop, Mbak? Biar semangat belajar. Oh, Ibu. biar semangat belajar. Iya. Hasilnya setelah sidang Sudah ditempel. Hasil dari semuanya. Oke, segera yuk. 1 menit lagi.
Dari tadi ini 1 menit lagi terus loh. Sudah? Sudah semua? Sabar. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Sabar. Mati ya? Sudah. Oke, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah bisa duduk di tempatnya masing-masing lagi. Ya, bisa duduk lagi rapi. Oke, kalau sudah mungkin bisa diangkat pekerjaannya. Itu pengen lihat hasilnya. Bentar, Bu, jatuh, Bu. Ini ada yang jatuh. Ini bisa ditempel lagi mungkin. Jatuh. Ditambahkan lemnya ya, yang jatuh. Sudah yang belakang. Sudah. Copot. Copot semua. Iya, lemnya enggak reket. Kan ini menceng, Bu. Ya ini panitia 9-nya kok cuma 2, Mbak. Ini belum ketempel. Oh, belum ketempel. Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu mau tanya mungkin di sini ada yang berani untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya. Oke, boleh. Dari kelompok Supomo. Bisa dibantu temannya? Mungkin bisa ditempel di sini biar lebih enteng. Yang lain dicek ya, dicek. Ya, Bu. Apakah ada yang salah atau sudah betul? Ya, mungkin bisa dibantu tempel. Kalau tipnya Mbak bisa diambil. Itu. Bentar. Ditempel saja biar kelihatan. Jangan mau tarik ya. Sudah? Oke, mungkin bisa dipresentasikan hasilnya. Boleh? Satu saja boleh. Oke, oke ya. Silakan. Baik. Dicek ya teman-teman hasilnya ya. Ya, Bu. Mungkin ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Mohon perhatiannya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini pada akhir 1944 itu ada kekalahan Jepang. Jepang semakin terdesak di Perang Pasifik. Yang kedua ada BWU PKI. Pada tanggal 29 April 1945 itu pembentukan BWU PKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Kesiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Ya, betul kabarnya, Bejo. Betul ya. Oke. Tugas membuat
pembukaan dan batang tubuh undang-undang. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli, sidang kedua yang membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang dasar, dan berbagai aspek lain terkait konstitusi negara. Pada BPUPKI ini ada beberapa rumusan-rumusan Pancasila dari beberapa tokoh. Pada tanggal 31 Mei itu ada Supomo dengan 1. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Yang kedua ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir ada 1 Juni 1945 yang dirumuskan oleh Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni ini juga diperingati sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Terus pembentukan panitia 9. Anggota panitia 9 diketuai oleh Soekarno. Ini yang pertama ada Ahmad Ramis, yang kedua ada Cek kabarnya apa betul? Benar. Terus ada Muhammad Yamin, ada Abi Kusnos, ada Haji Abbas Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan ada Kiai Haji Wahid Hasim. Pada panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini dibentuk yaitu bertugas menyusun rumusan dasar negara. Ada beberapa rumusan yang dilatar belakangi dari perdebatan dan ketidaksepakatan mengenai dasar negara Indonesia, dan akhirnya itu ada pada sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 itu pembentukan PPKI yang terdiri dari 21 anggota. Pada tanggal 9 Agustus 1945 ada sidang 1 PPKI. Terus selanjutnya pada 17 Agustus 1945 itu ada proklamasi kemerdekaan. Dilanjutkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu ada sidang 2 PPKI yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Pembentukan PPKI ini dilatar belakangi untuk melanjutkan tugas BPUPKI yang dianggap telah menyelesaikan tugasnya untuk menyusun konstitusi di Indonesia dan menegaskan prinsip-prinsip dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 1945 ada sidang 3 PPKI. Ini ada beberapa hasil, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Terus ada pembentukan Komite Nasional Daerah, 12 departemen dan 4 menteri negara, serta penetapan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Oke. Terima kasih teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa ya, ini benar-benar runtut semuanya. Untuk anak-anak yang belum runtut mungkin bisa diganti nanti ya, dicek lagi. Ini karena banyak yang salah ya gambarnya ya. Iya, Bu. Kebalik ya, tidak Kebalik, hafal ya iya. mukanya. Oke, ini adalah susunannya yang betul ya. Ini seperti ini. Ini ada Amaramis, ada Abdul Kahar Muzakir. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan dari hasil diskusi kali ini? Bu mau tanya. Oke, boleh. Itu tadi kan pas nyusun itu saya nyarinya pembentukan panitia 9-nya itu nggak ada tanggalnya. Emang Nggak ada tanggal berapa tanggalnya. ya? Untuk tanggalnya yaitu tanggal 22 Juni. Nggak Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta itu dibentuk setelah pembentukan panitia 9. Jadi rapatnya sama, dibentuk dan juga dihasilkan itu tadi Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi? Oke, boleh. Terus hasil dari rapat Piagam Jakarta itu apa aja?
Hasil dari Salah, Bu. apa? Soalnya kami salah. Hasil dari rapat Piagam Jakarta. Nah, jadi Piagam Jakarta itu menghasilkan sila-sila, anak-anak, sila-sila yang akhirnya menjadi Pancasila itu. Tetapi ada yang diganti pada sila pertama. Nah, ini dikarenakan perdebatan atau ketidaksepakatan mengenai dasar negara Indonesia pada sila pertama. Akhirnya yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi Pancasila pada saat ini. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sudah pada bosan ya? Iya. Iya, bosan. Ibu mau ngajak kalian untuk ice breaking dulu. Mungkin bisa berdiri, ice breaking dulu. Ya, mungkin pekerjaannya bisa digulung, disimpan dulu. Oke, bisa berdiri? Berdiri, kita main kepala, pundak, lutut, kaki ya. Biar tidak tegang badannya karena capek tadi ya, sudah berdiskusi. Oke, kita mulai, harus fokus ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kepala, kaki. Oke, betul. Oke, terima kasih. Oke, sudah semangat semuanya? Semangat. Oke, kalau sudah semangat, dilanjut lagi ya. Lutut kaki, lutut Iya, dibagi dua kelompok. Oke. Kita ulang lagi bermainnya, kepala, pundak, lutut, kakinya. Mungkin bisa membentuk lingkaran ya. Di sini saja, di sini. Di tengah, di tengah. Di tengah. Kursinya bisa diminggirkan. Oke. Nanti kalau ibu bilang ambil, kalian ambil ya. Oke. Dimulai dari sekarang. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut. Ambil. Oke. Siapa yang dapat botol? Saya, Bu. Saya, Bu. Yang dapat botol bisa berkumpul di sebelah kanan. Yang tidak dapat botol bisa kumpul di sebelah kanan. Kanan sini kiri. Kanan kiri kalian. Oke, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk bermain tebak kata. Ayo, Eva. Tambah simpel lagi. sama opa sama Ais. Oke. Sudah siap ya? Siap. Oke, mungkin bisa agak mundur lagi sedikit. Nanti Ibu catat ya di sini ya hasilnya. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan lebih banyak akan mendapatkan poin dari Ibu. Oke, sudah siap ya? Siap, Bu. Oke, sebentar. Bisa maju satu? Oh, sudah maju. Eva. Dida. Oke, sudah fokus ya. Aku dibentuk oleh teman dari negara matahari terbit yang membantu Indonesia bersiap menjadi negara merdeka. Aku dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Siapakah aku? GPUPKI. Kita lihat. Kelompok 2 mendapatkan 1 poin. Oke, next. Aku adalah 5 hal penting yang menjadi fondasi kuat negara Indonesia. Ada ketuhanan, kemanusiaan, belum, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di dalam diriku. Siapakah aku? Boleh. Pancasila. Kita lihat. Oke, next.
Aku adalah hari yang bersejarah. Hari itu termasuk sidang pertama BPUPKI. Kapan ayo? 9 Mei 1945. Oke. Kelompok satu belum menjawab ya? Iya. Oke, next. 0 poin. Kurang kiri, Betul ya, kurang kiri, 29. belum tengah. Heh, Bu Wildan kiri-kiri, Bu. Belum ya, sabar ya. Nah, setelah BPUPKI selesai menyelesaikan tugasnya, aku dibentuk untuk menggantikannya. Siapakah aku? Oke, next soal aja ya. Ini apa kira-kira? PPKI. Next soal. Yeay. Oke. Pada tanggal 29 Mei 1945, aku adalah tokoh pintar yang pertama kali mengusulkan ide tentang dasar negara. Ini dulu deh. Udah dulu, Siapakah aku? Oke, karena bareng siapa kira-kira? Yamin. Oke, betul. Kok Bu itu? Oke, benar. Satu soal lagi ya. Ini berarti Bu. Aku adalah kelompok kecil yang dibentuk di dalam BPUPKI. Ada 9 anggota hebat di dalamku. Siapakah aku? Tadi ya 9. Kita lihat dulu jawabannya. Betul. Oke, karena kelompok 2 sudah mendapatkan 4 poin, jadi pemenangnya adalah kelompok 2. Oke, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Gimana Rana? Masih semangat? Bu, bentar capek. Oh ya, boleh dipakai dulu. Ibu lonceng. Oke, makasih. Nah anak-anak, tadi kan kita sudah mengerjakan LKPD, sudah bermain game. Nah, sekarang Ibu minta 2 anak untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ibu minta Mbak Kaila boleh menyampaikan materi yang didapat pada pagi hari ini. Berdiri apa duduk ini, Bu? Berdiri di depan. Oh, di depan. Iya. Oke, jadi kita hari ini belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia melalui proses panjang selama masa persiapan kemerdekaan. Pada 1 Juni 1945, Dr. Soekarno menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI dan mengusulkan 5 asas dasar negara yang dinamai Pancasila. Sebelumnya pada 29 Mei ada Muhammad Yamin yang juga mengusulkan dasar negara. Terus Supomo pada 31 Mei 1945. Setelah itu dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni yang memuat rumusan awal Pancasila. Akhirnya pada 18 Agustus 1945 PPKI mengesahkan rumusan Pancasila secara resmi dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Gitu, Bu. Terima kasih Mbak Kaila. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Ibu minta satu lagi. Mas Wildan boleh maju ke depan untuk menyampaikan materi yang didapat. Jadi setelah saya memahami materi secara sejarah lahirnya Pancasila, di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui rangkaian proses yang cukup panjang menjelang kemerdekaan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI yang berisi usulan 5 prinsip dasar sebagai dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. Namun sebelum Soekarno, ada Muhammad Yamin yang telah mengajukan konsep dasar negara pada 29 Mei dan dilanjutkan oleh Dr. Supomo pada 31 Mei 1945. Dan setelah itu panitia di 9 dibentuk yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.
sebagai cikal bakal rumusan Pancasila. Lalu pada 18 Agustus 1945 PPKI secara resmi menetapkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Indra. Nah, anak-anak, dari pemaparan dua teman kita tadi, kita sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila. Dimulai dari pembentukan BPUPKI, kemudian sidang-sidang BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI sebagai Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu artinya kita sudah memenuhi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu memahami kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Di sini Ibu punya berbagai emoticon. Nah, nanti kalian milih ya, sesuai apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Boleh maju semua ke depan untuk mengambil. Sudah dapat semua kan? Sudah Nah, sekarang angkat emoticon yang kalian dapat. Wah, ada yang senyum ceria, ada yang meringis, wah, ada yang kedip-kedip. Nah, oke, Ibu rasa kalian merasa senang ya pada pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, boleh senang, Bu. Nah, oke, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu minta kalian keluarkan satu lembar kertas. Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan apa manfaat mempelajari sejarah lahirnya Pancasila bagi kalian sebagai generasi muda. Ibu beri waktu 1 menit untuk mengerjakan. Sudah anak-anak? Belum, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, refleksi yang telah kalian tulis nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas bisa memberikannya kepada Ibu. Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu minta kalian mempelajari materi tentang nilai-nilai sikap yang dapat kita teladani dari para tokoh pendiri bangsa. Kemudian, kalian tulis dalam buku masing-masing nilai sikap apa yang telah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulis dalam 1 paragraf saja. Nanti kita akan membahasnya pada pertemuan minggu depan. Oke? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita selalu harus amalkan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, ini bisa dikumpulkan. Ya.
Itu adalah suara hatiku. Ini adalah tulisan Itu adalah suara dari lubuk hati. Kamu bisa suara hatiku. Iya. Duduk.